Universitas Hasanuddin kembali mengukir prestasi dengan meraih penghargaan untuk beberapa kategori dalam Anugerah Diktiristek tahun 2023. Kategori apa saja yang dimenangkan Universitas Hasanuddin? Simak wawancara eksklusif bersama Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil berikut ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, biasanya memang di setiap tahun itu Dikti menyelenggarakan apa yang disebut dengan anugerah, begitu, malam anugerah. Malam anugerah ini adalah malam yang memang dipersiapkan untuk kemudian memberikan penghargaan-penghargaan bagi perguruan tinggi, biasanya perguruan tinggi negeri ya di seluruh Indonesia yang berprestasi. Kemudian ada beberapa kriteria-kriteria, ada beberapa kategori-kategori. Yang Unhas ikuti itu ada beberapa kategori, tetapi untuk bidang 4 sendiri, karena portofolio Wakil Rektor Bidang Kemitraan, kemudian Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, maka kita mengikuti yang pertama yang disebut dengan Anugerah Kerjasama Internasional. Silver Winners, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin. Nah, ini sangat-sangat berprestise. Kenapa? Karena yang ikut di situ adalah boleh dikatakan semua perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang sudah sangat besar, gitu ya. Dalam hal ini perguruan tinggi di Jawa yang memang selama ini sudah menjadi mempunyai kerjasama internasional yang cukup kuat, begitu. Nah, tetapi Unhas masuk ke dalam kategori itu karena Unhas juga dianggap selama ini mempunyai strategi-strategi kerjasama internasional yang cukup baik. Nah, akhirnya kami diminta untuk presentase, ya. Semua tahapannya sebenarnya kita mengirimkan proposal, karena semua perguruan tinggi negeri yang diundang itu diminta untuk mengirimkan proposal. Kemudian setelah itu proposalnya dinilai. Kemudian setelah dinilai, maka ditentukan 5 besar, gitu ya. 5 besar yang kemudian diminta untuk melakukan presentase. Nah, untuk anugerah kerjasama internasional ini cukup ketat. Kenapa? Karena kita bersaing dengan IPB, kemudian dengan UGM, kemudian dengan ITS, kemudian dengan ITB, dengan Airlangga, begitu ya, Pajajaran ya. Nah, sehingga memang ini kelas berat. Ya, nah, kemudian kami diundang karena kami di proposal kami dinilai cukup bagus, kami diundang untuk melakukan presentase oleh pihak Dikti. Akhirnya kami melakukan presentase, kemudian dalam presentase itu tentu saja kita sesuai dengan arahan Pak Rektor. Pak Rektor mempunyai konsep untuk kemudian Unhas ini menjadi go global, ya, world class university. Beliau sudah mempunyai konsep bagaimana strategi-strategi untuk kerjasama internasional. Nah, salah satu yang membuat Dewan Juri tersebut sangat-sangat respect, sangat apresiasi dengan Unhas, itu adalah konsep yang kami kembangkan dalam bidang di Direktorat Kemitraan, yaitu tentang konsorsium, kerjasama konsorsium luar negeri. Nah, ini sesuatu hal yang baru juga sebenarnya di Indonesia, walaupun tidak terlalu baru, tetapi di Unhas ini baru kita jalankan kurang lebih sekitar 2 tahun belakangan ini. Nah, jadi kita punya strategi, yaitu kita mengajak beberapa kampus di luar negeri untuk kemudian membentuk konsorsium. Kemudian kita mencari dana. Kami cari dana di LPDP, ya. Kemudian juga universitas-universitas di luar negeri itu juga akan mencari dana dari pemerintahnya mereka. Nah, kemudian dananya ini akan digabung. Nah, sehingga terjadilah matching fund. Kalau dulunya kita selalu mengharap dana dari mereka, sehingga kadangkala dalam operasionalnya itu kita kadang menjadi inferior, ya, pihak-pihak yang kadang dirugikan. Nah, misalnya karena mereka yang mendanai, maka mereka datang ke sini untuk riset, dan kemudian kita biasanya ya hanya menjadi penulis ketika outputnya sudah ada. Kita menjadi penulis kedua, ketiga, atau keempat. Nah, tetapi dengan dana padanan ini, ya, matching fund, karena kita mempunyai uang, dia juga mempunyai uang, kemudian uangnya disatukan, kemudian kita riset bersama-sama, maka kita menjadi posisinya itu selevel, seimbang. Nah, jadi sehingga kita publish, ya, kita bisa publish karena kita yang menjadi peneliti utama di situ. Nah, kita bisa berhak untuk menjadi penulis pertama. Kemudian dengan dananya mereka juga
topiknya yang mereka kuasai, mereka publish dengan sebagai penulis pertama. Nah, kemudian karena dananya digabung, maka dananya kan semakin besar. Yang tadinya publikasinya cuma 1, kita bisa menjadi 3 atau jadi 4 gitu. Dan kemudian juga tentu kita bisa melibatkan banyak dosen-dosen Unhas juga gitu. Nah, ini salah satu strategi yang dianggap oleh Dikti itu juga cukup luar biasa, salah satu inovasi dan terobosan bentuk kerjasama. Kerjasama yang lainnya juga Unhas menyediakan dana, sejumlah dana, dan kemudian kita datang ke luar negeri atau pada saat universitas luar negeri datang ke Indonesia, maka kita tantang nih dalam tanda kutip, Unhas punya uang 600 juta, bisa nggak kamu juga punya uang 600 juta, kita riset bareng, begitu. Nah, rupanya strategi-strategi itu sangat diminati oleh universitas-universitas yang ada di luar negeri yang sudah mapan. Karena mereka itu memang sangat membutuhkan kolaborasi-kolaborasi seperti itu. Nah, itu salah satu yang kemudian kita dianggap membuat inovasi dalam hal kerjasama luar negeri gitu. Nah, kemudian selain itu juga tahun ini atas arahan dari Pak Rektor kita sukses untuk kemudian mendapatkan satu riset konsorsium internasional yang jumlahnya sangat besar, yaitu PAIR namanya. PAIR itu singkatan dari Partnership Australian Indonesian Researcher. Nah, jadi akan ada 7 perguruan tinggi di Indonesia akan membentuk satu konsorsium yang kemudian nanti dipimpin oleh Unhas. So this is first time, ini adalah kali pertama Unhas memimpin 7 perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang ada di Indonesia menjadi leader. Jadi kita yang lead di situ, kita yang pimpin di situ. Kemudian dari pihak Australia ada 4 dan sekarang ditambah menjadi 5 universitas. Jadi pertama apa yang disebut dengan University of Melbourne, kemudian Monash University, kemudian Sydney University, kemudian University of Western Australia, and then University of Queensland. Mereka mendapatkan dana dari pemerintah mereka, kita juga mendapatkan dana dari pemerintah kita lewat dana LPDP. Nah, ini akan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. 1 tahunnya kita akan mendapatkan dana 15 miliar. Nah, mereka juga menyediakan dana 15 miliar, kita akan riset. Jadi nanti ke depannya itu akan banyak sekali publikasi-publikasi ya dari Unhas, kemudian juga bekerja sama, bukan hanya dari Unhas bekerja sama dengan 7 perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang lainnya yang ada di Indonesia dengan 4 perguruan tinggi negeri yang ada di Australia gitu. Nah, kerjasama seperti ini tentu saja nanti akan membuat Unhas itu akan semakin terekspos secara internasional, kemudian juga publikasinya akan semakin banyak, baik dalam hal kuantitas maupun juga kualitas. Nah, jadi kemudian strategi yang lainnya adalah Pak Rektor sudah memberikan arahan, kita nanti akan membentuk Pokja Kerjasama Internasional, di mana kita nanti akan membentuk satu tim. Ada setiap negara ada satu penanggung jawabnya, kemudian di bawahnya itu nanti ada penanggung jawab dosen-dosen yang bertanggung jawab terhadap MOU yang sudah kita buat. Nah, jadi selama ini kan Unhas itu banyak sekali MOU-nya, tapi implementasinya tidak terlalu kelihatan. Nah, sekarang kita akan membentuk satu Pokja khusus untuk implementasi daripada semua MOU atau kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Unhas. Sehingga kita berharap ke depannya itu MOU tidak hanya berakhir dengan sebuah kertas, tapi MOU ini kemudian diimplementasikan. Apakah pertukaran pelajar, apakah kemudian riset bareng, ya, ataukah mungkin joint conference, apakah nanti ada dual degree, ya, sehingga semua sivitas akademika Unhas ini bisa terekspos gitu ya ke luar negeri begitu. Nah, sehingga kita memang mengharapkan ke depannya ini karena kerjasama ini adalah pintu masuk. Kerjasama ini harus kita betul-betul perbaiki, harus kita betul-betul selalu meningkatkan inovasi-inovasi, karena dengan kerjasama ini maka masuklah semua kerjasama implementasi kerjasama yang lainnya. Nah, saya kira itu yang pertama ya untuk anugerah kerjasama internasional. Subkategori institusi klaster mandiri dengan skor pengabdian kepada masyarakat tertinggi periode tahun 2020-2022. Bronze winner Institut Pertanian Bogor. Silver winner Universitas Hasanuddin. Gold winner Universitas Gadjah Mada. Jadi yang kedua ya alhamdulillah ya karena kita di Indonesia itu salah satu universitas yang mendapatkan kedereka yang paling banyak.
Jadi tahun lalu itu kita nomor 6 se-Indonesia. Nah, Kedereka ini sangat unik. Kenapa? Karena Kedereka ini adalah sebuah skema ya yang disediakan oleh Dikti di mana kita bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kemudian dana yang disediakan, apakah kita ingin melakukan publikasi atau membuat sebuah, katakanlah mungkin inovasi-inovasi baik itu sosial, baik itu humaniora maupun juga untuk teknik ya, untuk kedokteran dan sebagainya. Tetapi kita sudah harus punya partner dari dunia usaha maupun juga dunia industri. Dunia usaha, dunia industri ini bisa dalam bentuk perusahaan, bisa dalam bentuk badan usaha, apakah itu milik negara maupun juga swasta. Nah, di situ kita harus sepakat dulu bahwa oke, kita meneliti bareng, kita meneliti bersama-sama tentang satu topik. Nah, kalau misalnya nanti kita proposalnya itu dinilai memenuhi syarat, maka kita akan dipanggil presentase dan kemudian setelah itu kita akan diberikan dana. Nah, dana yang diberikan oleh Dikti itu sebanyak dana yang disediakan oleh dunia usaha dan dunia industri. Gitu. Jadi dananya juga di-matchingkan, kemudian kita meneliti bareng untuk kemudian kita menghasilkan satu produk-produk yang sama. Alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan 2. Yang pertama itu kita mendapatkan anugerah ya untuk dosen inovasi untuk ekonomi biru. Nah, ekonomi biru ini ya maritim ya dan sebagainya. Nah, ada satu judul ya, dosen kita, Ibu Prof. Indah Raya, itu meneliti tentang garam. Nah, bagaimana tim dari Prof. Indah Raya ini kemudian membuat penelitian-penelitian inovasi tentang pengelolaan garam di Maros ya, sehingga nanti garamnya ini nanti bisa ditingkatkan kualitasnya, sehingga nanti tentu saja nanti akan meningkatkan harganya, begitu. Nah, jadi teknologinya diperkenalkan. Nah, jadi dianggap oleh Dikti ini merupakan salah satu inovasi karena nanti ujung-ujungnya itu bisa meningkatkan kesejahteraan daripada petani-petani garam di sana. Dan kemudian juga karena garam Indonesia ini masih mengimpor garam, kebutuhan garam sangat besar, diharapkan juga garam ini nanti akan memenuhi kebutuhan nasional kita. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengimpor. Nah, sehingga penelitian ini dianggap adalah salah satu bentuk inovasi yang sangat luar biasa dari kampus, begitu. Prof. Indah Raya ini kerjasama dengan pemerintah Maros. Nah, jadi pemerintah Maros membantu juga ya untuk kemudian menghubungkan dengan kelompok petani garam yang ada di Maros dan sekitarnya, begitu. Nah, itu yang untuk kategori ekonomi biru. Kategori bidang ekonomi biru. Pemenang 1. Subkategori ketahanan pangan Indah Raya Universitas Hasanuddin. Pemenang 2. Subkategori ketahanan pangan Muhammad Yunus Universitas Airlangga. Pemenang 2. Subkategori TKDN Asrul Bahar Universitas Negeri Surabaya. Pemenang 3. Subkategori ketahanan pangan Rifda Naufalin Universitas Jenderal Sudirman. Untuk kategori ekonomi hijau, salah satu peneliti kita dari Fakultas Teknik ya, Bapak Aswar Hayat, itu juga mendapatkan medali perunggu ya. Dalam hal ini bronze medal atau peringkat ketiga, begitu. Pemenang 3. Subkategori energi terbarukan Aswar Hayat Universitas Hasanuddin. Nah, itu untuk ekonomi hijau. Ya, ekonomi hijau tentu saja Pak Aswar itu kemudian melakukan penelitian-penelitian yang intinya nanti lebih ke arah bagaimana green energy, gitu, pemanfaatan green energy. Nah, jadi dengan inovasi-inovasi yang ada ya dari Unhas, kita mampu untuk kemudian bersaing dengan universitas-universitas besar yang ada di Pulau Jawa. Nah, tentu saja sekarang kita sudah bisa mengatakan bahwa Unhas bukan hanya terbaik di Indonesia Timur, tapi kita juga bisa untuk kemudian berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Nah, jadi sekali lagi tentu saja kami dari bidang 4 atas arahan Pak Rektor ingin juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang selalu memberikan support
Ya, karena memang portofolio dari bidang 4 itu tadi kemitraan, kemudian inovasi, wirausaha dan bisnis. Jadi kita ke depannya ini ingin mengembangkan lagi ekosistem kewirausahaan yang ada di Unhas. Nah, sehingga nanti kita hanya bukan menciptakan sarjana-sarjana yang hanya menguasai teori, tetapi mereka sudah bisa untuk kemudian membuka usaha sendiri, ya, bisa mandiri, atau bahkan dia juga bisa untuk kemudian bekerja sama dengan orang lain, ya, untuk kemudian mengembangkan usaha-usaha yang kita harapkan di kemudian hari itu mampu untuk berkontribusi, ya, terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita, begitu. Kami undang ke atas panggung Universitas Harapan Bangsa, Universitas Hasanuddin, Universitas Internasional Batam, dan Universitas Islam Malang.